Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Nah, pada video kali ini saya akan menyelesaikan daripada proyek UTS saya untuk mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan, Sistem dan Sistem Cerdas. Nah, di sini kita memiliki soalnya. Untuk soalnya ini yang pertama, Pak Budi adalah seorang pengusaha yang sudah memiliki beberapa cabang minimarket. Nah, Pak Budi di sini berencana membuka sebuah cabang baru untuk mempertimbangkan 3 lokasi yang berpotensi, yakni lokasi A, B, dan C. Untuk menentukan lokasi yang terbaik, dia ingin menggunakan metode Simple Additive Weighting atau disingkat SAW. Nah, dengan bantuan DSS, yaitu dengan Excel dan Python. Oke. Nah, di sini ada beberapa kriteria. Kriteria yang pertama itu K1 adalah jumlah penduduk, kedua adalah jarak dari lokasi yang lain yang sudah ada, ketiga itu adalah tingkat persaingan dengan minimarket lain, keempat itu adalah kemudahan akses untuk lokasi. Nah, di sini ada bobotnya, nilai bobotnya masing-masing E1 0,40, E2 0,10, E3 0,30, E4 0,20. Oke, di sini saya sudah buat Excel-nya ya teman-teman. Oke, kita bisa lihat Excel-nya di sini. Untuk nomor 1 ya teman-teman, ya, kita sudah buat di sini untuk Excel daripada nomor 1 ya teman-teman. Oke, nah di sini kita buat beberapa kriteria, yaitu kriteria K1 ya teman-teman. K1 itu sendiri merupakan jumlah penduduk di sekitar lokasi. Sedangkan K2 itu merupakan jarak dari lokasi yang lainnya yang sudah ada. K3 itu adalah tingkat persaingan dengan minimarket lain, sedangkan yang keempat itu kemudahan akses. Nah, untuk nilai bobotnya itu, bobot kepentingnya itu ditandai dengan W1 0,4, 0,1, 0,3, 0,2. Oke teman-teman. Nah, sekarang kita lihat di sini. Nah, ini merupakan hasil dari normalisasinya yang saya sudah hitung. Untuk normalisasinya itu, teman-teman bisa melakukan dengan cara seperti ini, yaitu pembagian daripada nilai yang ada pada kriteria dengan nilai maksimal jika dia itu sebagai benefit atau keuntungan. Jika dia termasuk ke dalam cost atau biaya, maka dia akan dibagi dengan nilai min dibagi dengan yang namanya kriteria kita ya teman-teman. Oke. Nah, di sini dari hasil ini normalisasi, teman-teman, di sini saya sudah melakukan normalisasi juga untuk perhitungan nilai A, lokasi A, lokasi B, sampai lokasi C. Saya rasa perhitungan untuk metode SAW ini kita sudah paham semua. Oke, kemudian di sini saya dapatkanlah hasilnya. Nah, hasilnya itu saya dapat dari mana? Ya, teman-teman bisa lihat. Yaitu kita hasil yang pertama itu kita kali dia ya teman-teman. Kita kali dan jumlahkan ya teman-teman. Kita kali yang daripada lokasi ya teman-teman, hasil normalisasi yang kita dapat. Kita akan bobot kepentingan itu kita kalikan dengan daripada hasil normalisasi yang kita dapat ya teman-teman. Yaitu teman-teman bisa lihat ini ya teman-teman. Kita bagi dengan hasil normalisasi yang ada ya teman-teman. Oke, teman-teman bisa lihat di sini ya. Kita bagi dengan hasil-hasil ini. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat. Nah, bobot-bobot ini tadi saya sudah baca ya teman-teman. Itu dapat daripada soal yang sudah diberikan. Oke, teman-teman bisa lihat ya. Nah, sekarang kita mau masuk, setelah kita menormalisasikannya, kita masuk lagi ya teman-teman pada bagian script Python-nya ya teman-teman. Nah, ini script Python untuk nomor 1 ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sini saya menggunakan alternatifnya itu, yaitu LA itu lokasi A, LB lokasi B, LC itu lokasi C. Sedangkan kriterianya itu ada K1 ya teman-teman, ada K1, K2, K3 ya teman-teman, ini K4. Oke, seperti ini ya teman-teman.
Nah, teman-teman bisa lihat. Oke, sekarang benefit, cost benefit. Di situ kemudian ada bobotnya, kemudian di sini ya teman-teman, ini adalah nilai-nilainya yang tadi. Kemudian ini masuk pada perhitungan pembagi untuk setiap kriteria ya teman-teman pada bagian ini. Kemudian ini adalah hasil ya teman-teman. Dan yang terakhir di sini adalah hasil normalisasi yang didapatkannya ya teman-teman. Oke. Nah, ini yang terakhir adalah dia menampilkan hasil yang didapatkan dari perhitungan SAW. Oke. Nah, sekarang kita coba jalankan. Oke. Dia cukup lama untuk menjalankannya ya teman-teman. Nah, di sini untuk LA-nya itu 0,85, LB-nya itu 0,72, sedangkan LC-nya itu 0,71. Nah, kita bisa lihat di sini hasilnya. Untuk hasil normalisasinya juga sama ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat. Nah, sekarang teman-teman bisa lihat. Oke, nah ini yang paling baik di metode SEW itu dia mengumpulkan atau mengambil nilai yang paling besar. Maka lokasi A merupakan lokasi terbaik untuk membangun cabang yang baru ya teman-teman. Oke, kita sudah dapatkan ya teman-teman. Berarti dia adalah lokasi A. Nah, sekarang kita lanjut lagi pada nomor 2. Nah, kita lanjut pada nomor 2 di sini. Nah, saya juga sudah buat Excel-nya di sini untuk nomor 2. Oke, nah, nomor 2 ini perusahaan ABC merupakan perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur. Nah, untuk menghadapi persaingan yang semakin ketat, perusahaan ini perlu memperkuat tim manajemen mereka dengan memperkuat manajer baru yang kompeten. Nah, perusahaan ini memutuskan untuk menggunakan sistem pendukung keputusan atau DSS dengan metode weighted product. Nah, untuk menentukan kandidat terbaik ya teman-teman. Di sini terdapat 4 kandidat yang akan dipilih berdasarkan 5 kriteria ya teman-teman. Nah, kita lihat di sini ada 5 kriteria. Kriteria pertama itu pengalaman kerja. Itu dirangkum dalam beberapa tahun dia bekerja. Kemudian ada kedua, keterampilan berkomunikasi. Ketiga adalah keterampilan manajerial. Keempat adalah kemampuan analitis. Dan kelima adalah pendidikan. Ya teman-teman. Nah, bobot kriterianya itu kita lihat. Sini saya juga buat juga ya teman-teman. Oke. Nah, di antara kandidat itu ya teman-teman, data dari nilai ini A, B, C, dan D berdasarkan kriteria. Teman-teman sudah lihat, saya sudah buat pada Excel saya di sini. Ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat. Nah, di sini saya sudah buat di mana yang cost, mana yang benefit, dan mana yang cost ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat. Oke. Selanjutnya teman-teman bisa lihat. Oke. Setelah data kita dapat tersebut, sekarang kita lihat ya. Ini adalah hasil perpangkatan ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat ya. Pangkatnya itu teman-teman bisa lihat kita buat. Ini adalah hasil yang sudah diajarkan juga ya teman-teman. Untuk yang Excel ini saya rasa kita semua sudah paham ya. Oke. Dia itu kalinya berpasangan terus dipangkatkan ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat nih di sini ya. Ya. Nah, dipangkatkan dengan yang namanya bobot ini sehingga dapatkanlah nilai S. Oke. Sedangkan nilai V1 ini kita dapat dari mana? Teman-teman bisa lihat. Nah, itu dibagi dengan yang namanya total. Jadi S1 itu dibagi dengan yang namanya total. Sehingga kita dapatkanlah hasilnya keseluruhan, maka kita dapatkanlah yang namanya V3. V3 ini adalah nilai terbesar. Sehingga dalam menentukan manajer baru, yang untuk memperkuat tim manajer yang baru, maka kandidat C lah, kandidat ketiga lah yang menjadi kandidat terkuat ya teman-teman. Oke, sekarang kita coba lagi menggunakan perhitungan dengan Python. Oke,
Kita lihat di sini untuk perhitungan Python saja kita sudah buat programnya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat. Oke. Nah, ini merupakan data dari 4 kandidat ya teman-teman. Nah, merupakan data dari 4 kandidat, kita sudah deklarasikan ke dalam Excel. Kemudian ini adalah bobotnya ya teman-teman. Oke. Kemudian di sini hasil perhitungan dari S ya teman-teman. Di sini kita lihat ini adalah hasil perhitungan nilai S ya teman-teman yang kita buat ya. Nah, nilai S itu sendiri teman-teman sudah tahu perhitungannya. Kemudian di bagian sini ada menentukan nilai vektor dari tiap alternatif. Dan yang terakhir menempelkan nilai vektor terbesar dari setiap alternatif. Sekarang kita coba untuk running. Oke. Kita running. Nah, sehingga dia keluarlah seperti ini ya teman-teman. Maka nilai terbesar yaitu kita dapat pada kandidat C. Maka kandidat ketiga lah atau yang C ini yang kriteria C ini memiliki nilai vektor terbesar yaitu 0,27 sehingga dia berhak menjadi kandidat terkuat untuk manajer yang baru. Oke. Sekarang kita masuk pada soal nomor 3 ya teman-teman. Masuk pada soal nomor 3, kita lihat nah di sini. Saya juga sudah membuat Excel-nya di sini. Nah, nomor 3 ini studi kasusnya adalah optimalisasi pemilihan teknologi informasi untuk sistem pendukung keputusan menggunakan metode AHP, yaitu manual dan Python. Nah, sebuah perusahaan retail berencana untuk membuka toko baru dan memiliki 3 lokasi potensial, lokasi X, lokasi Y, dan lokasi Z. Nah, ada 4 kriteria yang menjadi pertimbangan, ya teman-teman. Nah, di situ ada 4 kriteria. Yang pertama C1, yaitu aksesibilitas lokasi, ya teman-teman. Itu ada aksesibilitas lokasi, kemudian ada volume lalu lintas pengunjung, biaya sewa tempat, potensi persaingan. Nah, di sini yang diminta, di sini adalah jelaskan bagaimana kita menggunakan metode AHP untuk membantu perusahaan ini dalam mengambil sebuah keputusan. Nah, yang selanjutnya adalah bagaimana Anda menentukan bobot dari setiap kriteria tersebut menggunakan AHP. Oke. Ya teman-teman. Sekarang saya akan jelaskan daripada bagaimana kita menggunakan metode AHP ini untuk membantu perusahaan ini dalam mengambil keputusan lokasi barang. Nah, lihat. Metode AHP ini adalah sebuah alat yang berguna untuk membantu perusahaan dalam pengambilan keputusan terkait pada pemilihan lokasi. Nah, metode ini membantu menggabungkan berbagai kriteria, ya teman-teman, berbagai kriteria dengan preferensi dalam suatu kerangka kerja yang terstruktur. Nah, adapun langkah-langkah yang diambil, ya teman-teman, dalam metode AHP atau PLP dalam pengambilan keputusan lokasi toko baru. Yang pertama, itu tentukan tujuan dan kriteria, teman-teman. Kita tentukan dulu, ya. Kita tentukan dulu tujuan dan kriterianya. Nah, yang pertama kita identifikasi dulu tujuan dari proyek pembukaan toko baru. Terus kita identifikasi lagi kriteria yang relevan seperti lokasi geografis, biaya sewa, tingkat persaingan, aksesibilitas potensi pasar, dan lain-lain. Ya teman-teman. Pokoknya kita banyak identifikasi daripada kriterianya ya teman-teman. Oke. Kemudian kita bentuklah hierarki keputusan. Kita buat hierarki lah yang struktur dengan tujuan di mana di kriteria tingkat kedua dan subkriteria atau lokasi spesifik di tingkat bawahnya. Oke. Kemudian kita berikan bobot untuk kriteria. Nah, bobot yang relatif untuk setiap kriteria ini bisa dilakukan melalui wawancara dengan para pemangku kepentingan atau melalui metode lain yang sesuai. Ya teman-teman, kemudian kita mengumpulkan data. Nah, mengumpulkan data yang diperlukan untuk menilai setiap lokasi potensial berdasarkan kriteria yang kita tentukan. Kemudian di sini
bandingkan pasangan kriteria. Nah ya teman-teman, nah kita gunakan AHP untuk membandingkan pasangan kriteria satu sama dengan yang lain ya teman-teman. Nah ini akan menghasilkan matriks perbandingan berpasangan ya teman-teman untuk setiap tingkat hierarki. Kemudian kita hitung konsistensinya ya teman-teman. Nah, periksa konsistensi matriks perbandingan dengan menggunakan rasio konsistensi ya teman-teman. Nah, jika konsistensinya rendah, mungkin perlu ada perbaikan dalam perbandingan pasangan yang dilakukan. Kemudian kita hitung skor relatif lokasinya. Nah, gunakan matriks perbandingan pasangan dan bobot kriteria untuk menghitung skor relatif untuk setiap lokasi berdasarkan semua kriteria. Kemudian kita lakukan analisis, ya, analisis sensitivitasnya. Lakukan analisis sensitivitas untuk melihat bagaimana perubahan dalam bobot kriteria dapat mempengaruhi peringkat lokasi. Kemudian pilih lokasi terbaik berdasarkan skor yang relatif dan analisis sensitivitas. Pilih lokasi terbaik yang paling sesuai dengan tujuan perusahaan. Kemudian kita melakukan evaluasi. Nah, evaluasi ini ya hasil dan pastikan keputusan yang diambil sesuai dengan tujuan dan kebijakan dari sebuah perusahaan ya teman-teman. Jadi dia seperti itu ya teman-teman. Nah, HP ini adalah alat yang kuat untuk mengambil keputusan berdasarkan kriteria, multi kriteria, dan preferensi yang kompleks. Nah, dengan menggunakan metode ini, perusahaan dapat memastikan bahwa keputusan lokasi toko baru didasarkan pada pemikiran yang terstruktur dan terinformasi. Nah, yang dapat membantu mengurangi risiko dan meningkatkan peluang kesuksesan toko baru. Nah, yang kedua itu kita lihat bagaimana Anda menentukan bobot dari setiap kriteria tersebut dengan menggunakan metode AHP. Nah, pertanyaannya yang ini ya teman-teman, bagaimana Anda menentukan bobot dari setiap kriteria tersebut dengan metode AHP. Nah, kita menentukan bobot kriteria adalah langkah yang penting. Nah, menentukan bobot kriteria ini adalah langkah yang penting dalam metode AHP. Adapun langkah-langkah untuk menentukan bobot kriteria adalah dengan menggunakan AHP. Yang pertama itu buat matriks perbandingan berpasangan. Ya teman-teman, kita akan membandingkan setiap pasangan kriteria satu dengan yang lain. Ya teman-teman, misalnya, jika kita memiliki 4 kriteria, yaitu kriteria A, B, C, dan D, kita harus membuat matriks perbandingan untuk setiap pasangan kriteria. Nah, kita akan mengisi sel dalam matriks dengan nilai yang mencerminkan seberapa penting kriteria satu dibandingkan dengan yang lain. Nah, nilai ini adalah bilangan bulat positif relatif, biasanya dalam skala 1 hingga 9, dengan aturan yang pertama itu kriteria sama penting, kriteria sedikit lebih penting, kriteria lebih penting, kriteria jelas lebih penting, ya teman-teman. Kemudian kriteria sangat lebih penting. Seperti itu ya teman-teman. Nah, sedangkan yang 2, 4, 6, dan 8, nilai-nilai di antara dua perbandingan yang berdekatan. Oke ya teman-teman, jadi yang pertama itu kriteria sama penting, yang ketiga itu kriteria sedikit lebih penting, yang kelima kriteria lebih penting, yang ketujuh kriteria jelas lebih penting, yang kesembilan kriteria sangat lebih penting. Sedangkan yang nilai 2, 4, 6, dan 8 itu adalah nilai-nilai di antara dua perbandingan yang berdekatan. Oke. Langkah yang kedua, normalisasi matriks perbandingan pasangan. Hitung jumlah kolom untuk masing-masing baris dalam matriks perbandingan pasangan. Ya. Ini akan memberikan vektor bobot relatif untuk setiap kriteria. Yang ketiga, kita hitung vektor prioritas dengan menggunakan vektor bobot relatif yang dihasilkan. Oke, kemudian kita konsistensinya, hitung konsistensi matriks perbandingan pasangan untuk memastikan bahwa perbandingan yang kita lakukan adalah konsisten. Nah, ini dapat dilakukan dengan menghitung rasio konsistensi dengan menggunakan nilai-nilai eigenvalue dan eigenvektor. Oke, kemudian kita dapatlah bobot akhir. Nah, jika konsistensinya akan sebagai masalah, lakukan perbaikan dengan matriks perbandingan pasangan hingga konsistensinya tercapai. Setelah itu, kita dapat menggunakan vektor prioritas kriteria sebagai bobot akhir untuk setiap kriteria. Dengan bobot akhir yang telah ditemukan untuk setiap kriteria, kita dapat menggunakan metode AHP untuk mengevaluasi lokasi toko baru dengan kriteria. Ya teman-teman, berdasarkan kriteria ini dan mengambil keputusan yang lebih terinformasi. Oke, seperti itu ya teman-teman. Kemudian kita akan lihat lagi daripada Excel-nya ya teman-teman. Nilai-nilainya itu seperti yang ini. Nah, teman-teman bisa lihat ini yang telah saya buat ya teman-teman.
Oke, teman-teman bisa lihat ini hasil perhitungannya seperti yang kita belajar di dalam kelas. Saya rasa teman-teman sudah tahu ya teman-teman. Nah, untuk ini hasilnya dari mana kita gunakan fungsi sum lalu kita blok ini. Kemudian jumlahnya itu kita dapat juga sama ya teman-teman. Jumlahnya itu kita fungsi sum. Oke. Kemudian yang ini didapat dengan semuanya itu kemudian kita bagi dengan 4. Sedangkan yang Gen vektor ini ya teman-teman kita dapat dari mana? Teman-teman bisa lihat. Ini ya teman-teman. Kita kalikan dia lah, kita kalikan daripada akselerasi ini atau kriteria ini, kemudian kita kalikan dengan ini. Oke. Nah, sedangkan nilai ini kita dapat dari mana? Teman-teman, ini hasil pembagian daripada eigenvektor dan eigenvalue. Teman-teman bisa lihat di atas. Oke. Sedangkan yang ini adalah nilai yang teman-teman bisa lihat. Ya, kita dapat dari mana? Ya, teman-teman bisa kita bagikan nilai T dengan 4 karena kita mempunyai 4 kriteria, ya teman-teman. Sedangkan ini merupakan nilai yang sudah ditetapkan seperti ada yang ini merupakan nilai yang sudah ditetapkan ya teman-teman. Itu sudah pernah kita buat yaitu di bagian nomor 3 ya teman-teman. Ya ini, kalau 4 0, ini, kalau 6 1,24, kalau 5 1,12. Oke. Sehingga kita dapatkanlah nilai CR yaitu rotasinya itu kita dapat dengan cara kita bagikan yaitu nilai CI kita bagikan nilai RI sehingga kita menghasilkan hasil 0,04 sehingga dia menjadi nilai konsistensi karena apa? Dia lebih kecil daripada 0,1. Nah, setelah kita jelaskan Excel ini, selanjutnya kita masuk pada lingkup pengerjaannya. Nah, kita hapus dulu ini untuk nomor 2-nya. Nah, ini nomor 3. Nah, ini sudah pernah kita kerjakan pada pertemuan yang lalu, pertemuan-pertemuan yang lalu. Nah, di sini ada matriks perbandingan berpasangan. Di sini saya sudah taruh daripada yang namanya komentar sebagai penjelasannya ya teman-teman. Di sini adalah materi perbandingan berpasangan ya teman-teman dari 4 kriterianya. Kemudian langkah 1 kita melakukan normalisasi perbandingan berpasangan. Langkah 2 kita menentukan jumlah bobot untuk setiap kriteria. Kemudian langkah ketiga kita menghitung nilai eigenvalue dan eigenvektornya. Kemudian kita menampilkan hasil penjumlahan dari normalisasi berurutan dibagi dengan 4 yaitu 4 kriteria. Kemudian kita menampilkan vektor penjumlahan dari pairwise matrix dikali dengan nilai yang telah dibagi sebelumnya, itu nilai vektor. Kemudian langkah 4, kita membagi nilai vektor penjumlahan dari pairwise dengan nilai yang telah dibagi sebelumnya. Lalu selanjutnya kita menjumlahkan semua nilai vektor yang telah dibagi. Kemudian kita membagi total nilai dengan 4. Kemudian langkah yang kelima kita mulai menghitung ini teman-teman. Kita mulai menghitung dan mengurangkan 4 dari nilai sebelumnya dan membaginya dengan 4 dikurangi 1. Ya teman-teman. Kemudian kita membagi, pada skrip ini kita membagi hasil yang telah disesuaikan dengan 0,90. Kenapa kita pakai ini? Karena dia ada 4 saja. Kalau dia 5, kita pakai 1,12. Kalau dia 6, kita pakai 1,24. Oke ya teman-teman. Nah, selanjutnya langkah ke-6 kita mulai menghitung nilai konsistensinya ya teman-teman. Ini. Kemudian kita melakukan konsistensinya, menentukannya, kemudian kita menampilkan hasil matriks perbandingan berpasangan. Ya teman-teman, kita menampilkan matriks perbandingan berpasangan yang sudah dinormalisasi. Kemudian menampilkan penjumlahan normalisasi baris-baris matriks pada skrip ini. Kemudian kita print lah hasil-hasilnya ya teman-teman. Nilai penjumlahan dari normalisasi, kita print dari vektor penjumlahan dari pairwise dikali dengan nilai yang telah dibagi sebelumnya ya teman-teman. Skrip ini merupakan skrip untuk menunjukkannya pada hasil run. Oke, sekarang kita melakukan run. Oke, kita lakukan run dulu ya teman-teman. Oke, sini cukup memakan waktu. Oke, maka dia keluar seperti ini ya teman-teman. Nah, ini kita cocokkan nilainya itu dengan yang ada pada Excel kita. Nah, di sini teman-teman bisa lihat. Oke, nilainya itu sama, teman-teman bisa lihat. Oke, kemudian matriks perbandingan berpasangan yang sudah dinormalisasi, teman-teman bisa lihat ya. Itu nilainya sama. Kemudian jumlahkan normalisasi baris
ya teman-teman. Itu juga sama, teman-teman bisa lihat. Oke, kita lanjut pada bagian di sini. Pokoknya nilai itu sama dengan yang ada pada Excel ya teman-teman. Nah, sehingga dia mendapatkanlah hasil yaitu dibagi dengan 0, itu 0,0439, yaitu hasilnya sama kalau kita bulatkan. Kita coba bulatkan ya teman-teman. Kita coba dibuat 4 angka di belakangnya. Oke. Oke, maka hasilnya sama ya teman-teman. Oke, seperti ini ya teman-teman. Maka dia konsisten karena dia lebih kecil daripada 0,1 dan hasilnya juga sama. Oke. Selanjutnya kita lanjut lagi pada pertanyaan. Nah, selanjutnya pertanyaan kedua. Jika perusahaan memberikan bobot tambahan sebesar 10% untuk kriteria C2 dan mengurangkan bobot C1 sebesar 10%, jelaskan bagaimana ini bisa mempengaruhi keputusan yang diambil. Ya teman-teman. Nah itu pasti berpengaruh ya teman-teman. Karena C2 itu kita lihat lagi, dia adalah volume lalu lintas ya teman-teman. Pasti akan berubah karena dia itu volume lalu lintasnya itu maka hasil pokoknya berubah lah hasilnya itu. Pokoknya akan berubah karena dia diganti dengan nilainya. Nah, selanjutnya apa yang dimaksud dengan analisis sensitivitas dalam konteks AHP? Ya, nah yang dimaksud dengan analisis sensitivitas itu adalah ya teman-teman, itu adalah konteks yang dimana AHP itu memeriksa sejauh mana perubahan dalam bobot atau perbandingan pasangan kriteria dapat mempengaruhi hasil akhir dan peringkat alternatif yang dipilih. Nah, ini penting ya teman-teman. Ini penting ya teman-teman karena AHP menggantung pada preferensi dan penilaian subjektif, dan analisis sensitivitas ini membantu mengukur sejauh mana hasil keputusan dapat dipengaruhi oleh variasi dalam preferensi atau penilaian tersebut. Ya, teman-teman. Oke. Seperti itu ya teman-teman. Nah, selanjutnya sekarang ada pun beberapa alasan mengapa analisis sensitivitas ini penting ya teman-teman, yaitu yang pertama itu evaluasi kestabilisan keputusan. Nah, yang kedua di situ pemahaman risiko ya teman-teman. Nah, kita lihat yang pertama, analisis sensitivitas ini memungkinkan kita untuk mengevaluasi stabilitas dan kendala keputusan yang diambil berdasarkan perbandingan pasangan kriteria. Nah, jika perubahan kecil dalam preferensi menghasilkan perubahan besar dalam peringkat alternatif, maka keputusan mungkin kurang stabil. Nah, pemahaman risiko di sini, analisis sensitivitasnya membantu dalam memahami risiko yang terkait dengan keputusan yang diambil. Nah, teman-teman, ini memberikan wawasan tentang sejauh mana ketidakpastian dalam preferensi dapat mempengaruhi hasil. Langkah selanjutnya itu kemudian ya teman-teman, alasan selanjutnya itu adalah optimalisasi bobot. Dengan melakukan analisis sensitivitas, kita dapat mencoba variasi dalam bobot kriteria dan melihat bagaimana itu mempengaruhi peringkat alternatif. Nah, selanjutnya ada transparansi dan kepemahaman. Nah, di sini dia akan memberikan transparansi dan dalam proses pengambilan keputusan. Oke, nah langkah-langkah dalam melakukan analisis sensitivitas dengan AHP melibatkan variasi bobot kriteria atau perbandingan pasangan kriteria untuk mengamati perubahan dan peringkat alternatif. Nah, dengan pemahaman yang lebih baik tentang sejauh mana preferensi dan perubahan bobot kriteria dapat mempengaruhi hasil, perusahaan dapat membuat keputusan yang lebih baik
dan lebih tahan terhadap perubahan dan preferensi atau situasi lingkungan. Oke. Nah, integrasi metode AHP ini ke dalam sistem pendukung keputusan, ya teman-teman. Nah, itu untuk yang bagian ini ya teman-teman, jelaskan bagaimana metode AHP dapat diintegrasikan ke dalam DSS untuk mengambil proses pengambilan keputusan menjadi lebih sistematis dan terstruktur. Nah, ke dalam sistem pendudukan keputusan dapat meningkatkan proses pengambilan keputusan dengan membuatnya lebih sistematis dan terstruktur. Nah, berikut ini adalah langkah-langkah untuk mengintegrasikan AHP ke dalam DSS. Nah, yang pertama itu ada identifikasi kebutuhan dan tujuan, yaitu dia meliputi tentang tentukan dan jelaskan tujuan pengambilan keputusan yang ingin dicapai dengan bantuan DSS. Kemudian dalam melakukan identifikasi kriteria, subkriteria, dan alternatif yang relevan untuk tujuan tersebut. Kemudian desain hierarki keputusan. Buat hierarki yang mencerminkan hubungan antar tujuan lain, yaitu kriteria, subkriteria, dan alternatif. Nah, ini membantu dalam memahami struktur pengambilan keputusan ya teman-teman. Nah, kemudian input data. Nah, DSS harus memungkinkan pesan DSS ini harus memungkinkan pengguna untuk memasukkan data yang diperlukan termasuk matriks perbandingan pasangan kriteria jika sudah ada sebelumnya dan data tentang alternatif dan preferensi yang relevan. Kemudian yang keempat, itu ada perhitungan bobot kriteria. Kemudian yang kelima ada analisis sensitivitas. 6 itu ada penangkaian alternatif. Yang 7 adalah visualisasi pelaporan. 8 itu adalah interaktivitas, konsistensi, dan validasi. Yang 10 itu adalah pengembangan model AHP yang otomatis. Oke. Dengan meningkatkan integrasi, ya teman-teman, dengan mengintegrasikan metode AHP ke dalam BSS, perusahaan dapat membuat proses pengambilan keputusan menjadi lebih sistematis, terstruktur, dan terdokumentasi dengan baik. Hal ini membantu dalam meminimalkan ketidakpastian, meningkatkan transparansi, dan memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih terinformasi. Oke. Nah, yang terakhir, apa kelebihan dan kekurangan menggunakan metode AHP dalam konteks DSS? Nah, dan bagaimana kekurangan tersebut bisa diminimalisir. Nah, kelebihan AHP dalam sistem pendukung keputusan, itu yang pertama, struktur yang terstruktur. AHP menyediakan struktur hierarkis yang membantu mengorganisir kriteria, subkriteria, alternatif, dan alternatif sehingga pengambilan keputusan menjadi lebih baik. Kemudian, penggabungan kriteria dan preferensi. AHP memungkinkan penggabungan preferensi subjektif dalam pengambilan keputusan berdasarkan kriteria multi kriteria. Kemudian analisis sensitivitas. Nah, analisis sensitivitas ini untuk mengikut dampak perubahan dalam preferensi dan bobot kriteria terhadap hasil keputusan. Kemudian ada transparansi. Dan yang terakhir adalah model yang dapat digunakan ulang, yaitu model AHP dapat disimpan dan digunakan kembali untuk keputusan serupa di masa depan, menghemat waktu dan upaya daripada pengguna tersebut. Nah, kekurangannya sulit dalam implementasi, memerlukan pemahaman yang kuat untuk metode AHP itu dan perhitungan matriks perbandingan perpasangan kriteria bisa menjadi rumit. Kemudian subjektivitas AHP bergantung pada preferensi dan penilaian subjektif. Kemudian konsistensi menghasilkan matriks perbandingan pasangan kriteria yang konsisten bisa sulit dan jika tidak konsisten itu dapat menghasilkan hasil yang tidak dapat diandalkan. Kemudian adalah kompleksitas kalkulasi, ya teman-teman. AHP dapat melibatkan kalkulasi matematis yang rumit dan dapat menjadi tugas yang memakan waktu. Nah, bagaimana cara kita sendiri untuk meminimalisir daripada kekurangan yang dimiliki oleh AHP? Nah, di sini apa? Bagaimana kekurangan tersebut bisa diminimalisir? Nah, caranya itu yang pertama, perlu adanya pelatihan dan edukasi. Di sini kita memastikan bahwa pengguna DSS menerima pelatihan dan edukasi yang memadai tentang cara menggunakan AHP dengan benar dan memahami konsep dasarnya. Kemudian kita validasi dan konsistensi melakukannya. Dalam DSS ada alat validasi otomatis yang memeriksa konsistensi perbandingan pasangan kriteria dan memberikan umpan balik jika konsistensinya tidak terpenuhi.
Kemudian kita perlu menggunakan grup keputusan. Nah, untuk melibatkan lebih dari satu orang dalam proses perbandingan pasangan kriteria dan bobot kriteria sehingga dapat membantu mengurangi subjektivitas. Kemudian perlu adanya perankingan alternatif. Nah, di sini kita menggunakan teknik perankingan alternatif berbasis interval, ya teman, atau teknik lain yang lebih mudah dalam mengatasi ketidakpastian. Kemudian kita perlu yang adanya sistem dukungan yang terintegrasi. Nah, integrasi yang baik antara AHP dan DSS termasuk visualisasi yang baik dan alat-alat interaktif ya teman-teman. Nah, dapat membantu mengurangi hambatan implementasi. Nah, dengan pendekatan yang hati-hati dan pemahaman yang kuat tentang AHP serta adanya dukungan dari DSS yang sangat baik, nah teman-teman akan di sini serta mendapatkan dukungan yang lebih baik sehingga kita akan dapat minimalisir banyak kekurangan AHP dalam konteks pengambilan keputusan ya teman-teman, sehingga kita dapat meminimalisirnya dengan baik, yaitu dengan perlu adanya pendekatan yang hati-hati dan pemahaman yang kuat tentang AHP serta kita membutuhkan dukungan dari DSS yang sangat baik. Oke, mungkin sekian dari saya. Terima kasih dan selamat malam.